Jangan gengsi, jangan malu disebut anak mami. Ya kalau gak mau disebut anak mami, anak siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruston Firmansyah, founder Rubin.id. Ya, masih perlu memperkenalkan diri dia di video kali ini. Masih di channel Rubin TV, di kontennya Rubin Inspirasi ya. Karena viewersnya masih sedikit, followersnya atau subscribernya juga masih sedikit, jadi tolong bantu teman-teman ya, terutama mahasiswa Rubin nih harus nonton gitu ya, share, dan jangan lupa ya subscribe-nya kalau yang belum subscribe. Dan kali ini ya di Rubin Inspirasi tentu kita akan hadirkan orang-orang yang nanti akan memberikan banyak inspirasi kepada teman-teman semua ya. Kita percaya bahwa setiap orang pasti punya inspirasi masing-masing, yang tentu nanti mungkin ada yang relate dengan teman-teman, yang bisa diambil inspirasinya dari tamu kita kali ini. Insya Allah bersama saya sudah ada Kang Andrew ya. Ini kepanjangannya nanti mungkin memperkenalkan diri lah ya gitu ya. Tapi ini nanti saya sedikit spill ya terkait dengan Kang Andrew ini punya banyak inspirasi. Tentu sebetulnya bagi saya pun ini punya inspirasi lah untuk saya juga pribadi. Dan insya Allah nanti untuk teman-teman semua mahasiswa Rubin terutama, dan juga calon mahasiswa Rubin ataupun juga orang tua yang mau memasukkan atau mendaftarkan mahasiswanya ke Rubin. Nah ini nanti ada inspirasi dari Kang Andrew ya. Kita sapa dulu nih Kang Andrew. Assalamualaikum Kang Andrew. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tapi tadi sebetulnya di sebelum syuting nih beliau sampaikan ini sebenarnya dalam kondisi yang kurang fit ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadir di sini memberikan inspirasi ke teman-teman ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin. Ya. Boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh Kang. Ya. Silakan. Bismillah. Nah, perkenalkan nama saya Andrew Alfirdausi dari Tangerang, Kang. Tangerang. Saya bukan orang asli Bandung. Sekarang lagi menjalani pendidikan S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan alhamdulillah sekarang lagi OTW mau masa-masa akhir. Oh, ya. Lagi nyusun atau sudah selesai? Mau nyusun, tapi fokus untuk sekarang mungkin lagi ke program KKN aja, Kang. Oh, KKN. Gitu. Oke, ya mudah-mudahan dilancarkan. Amin, ya. Amin. Ini pasti ini masa fase-fase yang menegangkan juga kan gitu. Lulusnya seperti apa gitu ya. Nah, ini Kang Andrew ini ya tadi sudah disampaikan bahwa hari ini beliau dia ini seorang mahasiswa ya tingkat akhir berarti ya, tingkat akhir di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusannya tadi manajemen pendidikan ya, asal kotanya Tangerang gitu ya. Nah saya ingin tanya ke Kang Andrew ya, sebelum nanti ada poin inti yang juga ingin saya nanti ungkap dan berikan inspirasi ke teman-teman itu. Nih hari ini ya dari mulai awal lah dulu ke kampus masuk jadi mahasiswa, sesibuk apa nih? Tipe mahasiswa yang sibuknya kayak gimana? Bisa gambarkan nggak? Oke. Mungkin kalau bisa dibilang sibuk, tipe sibuk saya yang bukan di kampus, Kang. Bukan di kampus. Tapi sibuknya mencoba untuk hal lain lah yang tidak ada sangkut paut sama organisasi, karena organisasi kampus khususnya karena saya di SMA alhamdulillah udah terlalu aktif lah, Kang. Oke. Jadi mencoba hal yang lebih lebih baru lah buat saya gitu. Dan alhamdulillah sekarang sibuk di Rubin, dan juga saya mencoba untuk meningkatkan kualitas diri dengan mencoba untuk membangun kecil-kecilan bisnis lah, Kang. Oh, bisnis gitu. Ya. Emang sibuk di Rubin ini tidak diragukan ya. Jadi teman-teman lihat di sosmed-sosmednya Rubin ya biasanya muncul lah wajahnya. Bukan orang asing lah gitu ya di Rubin. Berarti sekarang bisnis juga ya? Bisnis juga alhamdulillah. Bisnis. Oke. Bisnisnya boleh tahu, boleh dah. Kalau misalkan sekalian promo juga nggak apa-apa lah. Mungkin alhamdulillah sekarang sih punya bisnis ada 3 jenis bisnis, Kang. 3 jenis. Yang pertama ada mencoba untuk di brand baju, di apparel. Terus ada di bisnis jasa desain, karena saya punya sedikit banyak keterampilan di bidang desain. Walaupun saya bukan orang jurusan desain ataupun manajemen pendidikan tapi desain. Iya, begitu. Terus saya juga mencoba untuk F&B, Kang, di sektor makanan. 3 ini gitu. Termasuk sektor-sektor yang sebetulnya nggak terlalu berdekatan ya. Dari desain ke F&B gitu ya. Jadi makanannya didesain gitu.
Tapi kalau desain dengan aparel mungkin masih cocok lah ya. nyambung, Masih iya. nyambung. Boleh brandnya boleh kalau mau disebutkan silakan, Oke. nggak apa-apa sekalian lah. Nama brandnya saya alhamdulillah udah punya nama brand, tapi memang belum ada belum ada pakem untuk originalitas namanya. Alhamdulillah namanya Javika, Kang. Javika. Semuanya namanya Javika. Javika. Semua. Jadi nama naungan satu perusahaan itu saya bikin namanya Javika Group, Kang. Javika Group. Nah, jadi yang apparel itu namanya Javika Apparel, yang desain itu Javika Studio, yang makanan itu namanya Snack Javika. Snack Javika. Gitu. Nih, luar biasa. Nanti silakan lah. Iya. Mungkin nanti bisa dicantumin tuh sosmednya, Oke, ya. Boleh lah. Karena kebetulan belum ada brand yang jadi sponsor. Oh iya gitu. Episode sebelumnya ada lah, ada iya, kopi generasi. Tapi nggak ada lagi nih sekarang. Ya nanti mungkin bisa nih Javika jadi brand ini ya di sini bisa sponsor nih bisa nih. Mumpung langsung kan. Oke, itu bisnisnya gitu ya. Berarti sekarang sudah sama kuliah, bisnis juga. Nah, aktif di Rubin. Kalau boleh tahu di Rubin aktifnya apa? Saya alhamdulillah diamanahin sebelumnya menjadi tim leader di tim kreatif Rubin. Dan kerjaannya memang bikin konten, bikin desain, bikin konten video, bikin konten desain di sosmed Rubin. Itu aja sih Kang paling kalau saya mah. Oke, di balik desain, di balik kreatifnya konten-konten Rubin lah ini. Untuk segmen mahasiswa ya Andrew inilah di balik layarnya gitu. Di balik dan di depan layar malah. Oke, nah itu berkaitan dengan Kak Andrew ya, biar nanti mungkin teman-teman kan kalau ngomong, oh ini siapa gitu. Ini berarti mahasiswa Rubin. Iya. Tahun berapa masuk Rubin? Tahun 2021. 2021, sekarang 2024. Dari awal ya? sempat angkatan kedua. Angkatan kedua, tapi sempat ngekos atau enggak? Oh enggak sempat. Dari ngekos. masuk ke kampus langsung masih online soalnya Kang. Oh Saya iya. Bagian online dulu. Oke, berarti belum sempat ngekos, langsung masuk Rubin ya? Masuk Rubin. Oke, ini luar biasa. Nah, terkait dengan Kang Andrew ini masuk Rubin, sekarang sudah ada di Rubin. Nah, ini bagi saya juga ini mahasiswa yang spesial. Ya, spesialnya di mana? Ya, spesialnya ini termasuk mahasiswa yang saya kenal, betul-betul kenal ya. Bahkan bukan hanya secara personal kita kenal dengan Andrew, tapi juga kenal dengan orang tuanya. Ini nih. Kenapa saya sebut kenal? Apakah sudah kenal sebelumnya? Enggak. bukan kenal sebelumnya. Jadi kenal kita memang sudah masuk Rubin, terus kemudian berkenalan. Ya, salah satu indikator ya bahwa kita ini sudah mengenal itu karena kita sudah pernah melakukan safar bersama. Jadi sudah pernah safar dengan Kang Andrew ini, bahkan safarnya ke luar negeri kita ya. Iya, alhamdulillah Kang. Dan safar ke luar negerinya dengan orang tuanya, dengan ibu ya waktu itu. Jadi kita ke Singapura, ke Malaysia dengan Kang Andrew. Jadi cukup mengenal gitu ya. Bahkan bisa ya tidak berlebihan lah kalau saya kemudian mengatakan saya sudah mengenal Kang Andrew berikut dengan orang tuanya juga gitu. Nah, ini yang nanti akan saya sebagai yang menggali inspirasi dari Kang Andrew. Saya ingin sedikit ceritakan ke teman-teman bahwa 2021 itu ya walaupun tidak bertemu langsung dengan saya, betul. Yang datang ke Rubin itu untuk memastikan Rubin seperti apa itu orang tuanya dulu. Betul ya? Betul kan? Jadi orang tuanya datang ke Rubin, ngobrol dengan pengurus Rubin, terus kemudian pertemuan kedua baru nih Andrew nih ya, dibawa dan sampai sekarang mau lulus masih di Rubin gitu ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ini luar biasa nih orang tuanya. Nah, tapi berarti mungkin nanti ibu juga nonton, bapak nonton. Iya. Harus nonton kan? Kita ngomongin nih. Tapi jujur nih, harus jujur. Kita ngomongin orang tuanya Andrew nih. Saya ingin dari sisi Kak Andrew ya, dari Andrew ini. Tipe orang tua Andrew itu seperti apa? Ibu dan ayah atau boleh lah siapa aja duluan, boleh. Mungkin beda tipe tapi tipis-tipis lah Kang, samanya, hampir sama lah. Tipenya seru Kang. Seru ya? Seru. Nah. Jadi memang kalau misalkan ada apa-apa pun jadinya lebih enjoy kalau misalkan untuk ada yang mau diomongin atau didiskusin gitu Kang. Jadi enak untuk ngobrol lah ya? Betul Kang. Jadi emang dari dulu sih apa-apa tuh harus diobrolin dulu sama mereka gitu. Karena biar sama-sama tahu, biar ada musyawarahnya lah gitu sama mereka. Ya, jadi gimana gak seru dibawa ke luar negeri, mau ikut ya? Itu barang beraha ya? Iya. Jadi sama orang tua tuh udah. Oke. Berarti tipenya kayak gitu, dua-duanya? Dua-duanya. Ibu dan ayah seperti itu ya? Tapi mungkin di momen yang berbeda Kang. Kalau sama ibu mungkin karena intens di rumah, karena kan ayah sering
hampir setiap hari di kantor. Jadi mungkin lebih intensnya itu ketika nonton bola bareng, itu bakal hype euforianya itu bakal benar-benar berasa gitu. Tapi memang untuk bisa ngobrol ya sedekat itulah dengan keduanya ya. Gitu. Terutama mungkin ibu paling ini ya. Iya, ibu paling inilah. paling ya, paling ya. Ibu. Berarti tipenya seperti itu. Nah, terkait dengan pilihan nih. Ya. Milih sesuatu terus kemudian mengarahkan sesuatu. Ini termasuk juga orang tua yang maksa harus kayak gini, harus kayak gitu atau gimana? Kalau soal untuk memilih pilihan sih nggak ada paksaan sih Kang, alhamdulillah. Tapi intinya harus ada yang diobrolin. Jadi ibu dan saya pun sama-sama tahu apa yang mau diinginkan gitu. Ibu tahu apa yang saya mau dan ibu juga tahu apa yang saya mau gitu. Jadi benar-benar seimbang lah. Jadi ada diskusi di situ dan untuk pemilihan apa yang dipilih juga balik lagi ke saya. Ini bukan karena on record ya. Bukan ya, tapi karena memang kenyataan seperti itu. Ya, saya bisa memvalidasi itu lah. Saya bisa memvalidasi itu. Mungkin ya, ada beberapa orang yang merasa kalau banyak intervensi lah begitu ya dari orang tua, itu kan nggak nyaman begitu ya. Nah, Andrew sendiri melihat dengan orang tua yang seperti itu tadi, enak ngobrol tadi. Mungkin dari sisi ngobrol ya enak lah gitu. Berarti kan saya yakin orang tuanya Andrew itu bukan orang tua yang membiarkan gitu. Walaupun memang semua orang tua kayaknya nggak membiarkan gitu. Tapi kalau saya lihat ini gitu ya, ibu dari Kang Andrew ini atau orang tua itu ya mungkin banyak sekali ngasih masukan untuk mengarahkan lah gitu. Nah, Andrew sendiri melihat itu bagaimana? Merasakannya bagaimana nih? Ini jujur ya, harus jujur ya. Gak apa-apa kan nanti untuk pelajaran juga. Kalau saya sih alhamdulillah Kang, karena saya bersyukur banget kalau misalkan ada apa-apa tuh ibu tetap diobrolin Kang. Jadi ya bukan hanya sekedar kamu tuh harus ini, kamu tuh harus ini, gimana mau kamu tuh harus ikutin mau mama ya, kalau saya manggil mama. Jadi tetap ada yang diobrolin. Kalau misalkan saya nggak suka saya bilang, kalau misalkan ibu ada yang nggak suka dari pilihan saya juga ibu bilang. Gitu. Jadi memang alhamdulillah dengan masukan-masukan itu akhirnya yang nggak terfikirkan sama saya, mulai dari resiko ataupun peluang yang saya pilih itu benar-benar besar, itu ya dari ibu gitu, dari omongan-omongan ataupun dari masukan ibu. Jadi yang ngebuat saya itu yang ngebuat saya kayak, oh iya ya ternyata sepenting ini buat ngobrol sama orang tua Kang. Gitu. Biasanya kalau ada sesuatu itu datangnya dari ibu dulu. Coba misalkan contoh mau masuk kuliah misalkan, ibu dulu yang ngasih saran atau Andrew yang nanya ke ibu? Atau mungkin bisa dibilang ada momen ibu yang ngasih sesuatu ke saya, ada juga yang saya. Bisa dari dua arah lah gitu. Jadi memang sudah terbiasa seperti itu. Nah, kalau masuk Rubin ini masuk Rubin itu siapa yang duluan tahu tentang Rubin? Jangankan masuk Rubin, masuk UIN aja kan. Masuk UIN, masuk Rubin itu alhamdulillah dari orang tua langsung yang mengarahkan. Yang ngasih dulu informasi lah. Mengarahkan ya, memperkenalkan lah. Ngasih intronya dulu tuh orang tua. Jadi awalnya Andrew nggak tahu tentang Rubin gitu. Iya. Termasuk kuliah juga. Termasuk kuliah juga. Terus nanti orang tua ngasih tahu nih ada kayak gini gitu. Ya, betul. Terus bagaimana waktu itu? Kalau saya sih masih ingat gak dulu momen itu ya? Kalau momen persisnya sih saya nggak terlalu ingat ya. Mungkin secara garis besar saya tuh untuk kuliah ibu itu udah, ini khususnya ibu ya, karena ayah tuh fokus banget di kantor, jadi intensitas untuk sama sayanya juga lebih sedikit. Kalau sama ibu tuh bagi tugasnya lah gitu ya kayak gitu. Jadi kalau sama ibu soal kuliah itu ibu udah merencanakan itu dari saya kelas 1 SMA Kang. Untuk masuk ini, sisanya saya diserahin. Coba dikenalin ini UIN ini universitasnya seperti apa, jurusannya prospek ke depannya akan jadi apa, kayak gitu. Nah, itu balik lagi ke saya, jadinya akhirnya saya coba ngulik sendiri selama saya sekolah waktu itu. Dan akhirnya saya tertarik, akhirnya bisa sejalan sama ibu. Dan untuk Rubin juga saya juga nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Iya, saya juga bingung ini apa dan ini apa sih bentuk programnya itu seperti apa juga. Saya juga belum tahu banget. Akhirnya tetap apa yang dipakai caranya sama ibu untuk masuk kuliah itu pakai lagi untuk masuk Rubin. Jadi coba deh dulu nih lihat Rubin. Ada di Bandung kantornya. Ini tuh sebuah organisasi atau startup beasiswa yang ngasih beasiswa ke anak-anak mahasiswa, tapi dalam bentuk tempat tinggal dengan ngasih pembinaan kayak gitu segala macam. Coba deh kamu ulik sendiri. Nah, jadi akhirnya
saya coba ngulik sendiri. Kalau misalkan saya nggak tertarik, saya juga bakal bilang, Kang. Oh gitu. Gitu, karena memang jadi terbukalah untuk diskusi ya. Bener-bener harus diomongin enak gak enaknya gitu. Tapi waktu itu gimana? Waktu itu langsung nerima atau ada diskusi? Ada. Andrew penolakan dulu nih kayaknya. Nggak ada sih, Kang. Alhamdulillah sejauh ini memang nggak ada sih. Belum ada. Waktu itu tuh, dari awal. Jadi nurut aja waktu itu. Oke. Nurut aja karena saya juga mikir buat sayanya ini ya. Saya ada di sini juga karena ada Rubin gitu, alhamdulillahnya. Soalnya kan waktu masuk ke Rubin itu kan yang diwawancara bukan orang tua, Andrew kan yang wawancara. Setelah dikasih tahu sama orang tua, terus nanti daftar. Akhirnya masuk ke Rubin, gitu ya. Dan gini ya, jadi teman-teman harus tahu juga ya, jadi bahwa kondisi Rubin itu, ya, ini secara fisikalnya, gitu ya, secara materialnya, gitu ya. Sebenarnya jauh mungkin nggak semua ideal. Betul. Gitu ya, mulai dari fasilitasnya, terus kemudian apa ya kondisi rumahnya juga kan nggak semuanya bagus. Nah termasuk juga bagi saya ya, karena saya pernah ke rumahnya loh. Gitu. Saya pernah ke rumahnya Andrew gitu ya. Kondisi tempat kita di Rubin itu yang ditempati sama Andrew dengan kondisi rumahnya jauh tuh dari fasilitas, dari kondisi rumah. Itu bagaimana orang tua membahasakan itu ke Andrew? Sebenarnya nggak ada. Pernah ada disclaimer dulu nggak bahwa ini tuh kayak gini gitu? Oh enggak sih. Enggak ya? Alhamdulillah kita tuh terbiasa enak dan gak enak, Kang. Oke, jadi hal yang kayak gitu sudah tidak jadi bahasan utama gitu. Iya, jadi memang ibu juga udah tahu karakter saya kalau ketika menghadapi suatu hal yang gak enak, menurut ibu saya tuh kayaknya nggak enak nih buat ngadepin hal kayak ini, tapi ibu udah tahu gitu kalau saya bakal bisa ngelewatin ini. Karena ibu tuh sampai bilang kita tuh setipen dulu. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya mungkin lumayan atau kamu nggak terbiasa dengan hal itu, kamu akan biasa. Jadi memang untuk hal-hal yang mungkin bisa dibilang kurang, mungkin di lain sisi saya alhamdulillah masih bisa untuk terus beradaptasi atau mungkin malah lebih betah. Jadi gitu. Ini luar biasa, makanya saya kok bisa ya Andrew bisa bertahan gitu ya. Saya nggak tahu juga kondisi secara mentalnya begitu ya. Karena tadi kalau digambarkan karena mentalnya sudah terbiasa dengan berbagai kondisi gitu ya. Akhirnya yang kayak gini-gini biasa aja gitu. Tidak terlalu jadi perhitungan lah gitu. Nah, tapi dulu sempat ada pembahasan utama gitu ketika masuk Rubin ini, tidak kan tadi beasiswa atau kemudian fasilitas apa yang dikasih gratis. Ada nggak bahasan yang orang tua tuh kasih harapan lah gitu ke Andrew, kamu masuklah ke Rubin, harapannya apa gitu, kira-kira ada nggak yang ditangkap sama Andrew? Orang tua tuh sebenarnya punya harapan apa saya dimasukin ke Rubin gitu? Untuk harapannya sih sebenarnya banyak ya, Kang. Salah satunya saya dipertemukan dengan teman-temannya itu yang satu visi, Kang. Saya itu sebetulnya memang butuh banget orang-orang itu karena pada akhirnya saya terbiasa dari awal itu udah mondok, yang satu kegiatan itu bareng-bareng terus. Sama gitu lah ya. Ya kayak gitu. Jadi memang bagi saya buat masuk ke Rubin ini untuk secara lingkungan atau circle itu saya alhamdulillah bersyukur banget, Kang. Dan itu memang harapan terbesar dari ibu. Dan juga pembiasan-pembiasan yang udah terlaksana selama di asrama ataupun di sekolah sebelumnya itu tetap terjalin terus, terlaksana terus selama ada di Rubin. Jadi istilahnya alhamdulillah tetap terjaga lah. Gitu sih, Kang. Itu ya, jadi harapan itu. Tapi itu saya betul-betul apa yang tadi sampaikan, saya bisa memvalidasi. Walaupun nanti validasi tervalidnya, nanti mungkin harus ada nih kalau ke Bandung, ibunya Andrew sama ayahnya nanti bisa kita undang, kita tanya nih, kita konfrontasi. Apakah betul apa yang disampaikan Andrew itu tadi sesuai dengan di awal dulu masuk Rubin atau tidak gitu ya. Yang tadi bahwa orang tuanya ingin memastikan gitu ya anaknya seperti apa di Bandung kan ya, kalau hanya sekedar untuk ngekos kan harusnya ya mudah lah, tinggal cari kosan kan gitu, cari kosan yang nyaman, cari kosan yang fasilitasnya bagus kan mungkin tinggal dicari saja. Tapi ternyata yang dicari kan tadi ternyata pembahasannya nggak ke situ ya, nggak dicari pembahasan fasilitas apa dan sebagainya. Bahkan dulu ini menarik nih. Ketika Andrew dapat award itu waktu itu ke luar negeri gitu ya. Alhamdulillah. Itu bukan hanya dilihat dari awardnya gitu ya. Justru karena kalau dilihat dari awardnya mungkin ya Andrew sendiri juga mungkin carinya gratisan aja kan gitu, semuanya gratis. Tapi ternyata enggak, malah ibunya ikut bayar. untuk ikut ke ini. Tapi dari sisi itu kira-kira merasa terbebani nggak? Ada beban gitu. Oh kalau orang tua ikut terus tahu terus gitu. Ada beban nggak? Oh, justru saya malah ingin terus ada ibu, Kang. Oh gitu, malah ada orang tua gitu, karena ibu tuh sampai bilang kalau misalkan mama
udah nggak bisa ngelihat, tapi setidaknya mama masih dengar kamu tuh udah sukses. Setidaknya kalau misalkan mama nggak bisa dengar, mama masih bisa ngelihat kamu tuh udah sukses. Kalau misalkan mama sampai nggak bisa, benar-benar nggak ada, tapi mama masih hidup ketika kamu masih sukses. Oh ya, luar biasa. Jadi memang saya tuh benar-benar setiap ada sebuah capaian-capaian yang saya dapat, yang dikasih rezeki sama Allah tuh saya mau mengutamakan tuh ibu, Kang. Oke. Iya, gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada kata beban, malah saya terus ingin ibu tuh ada, orang tua saya itu harus ada setiap saya tuh mendapat suatu hal yang Masya Allah lah dari Allah. Gitu. Ini luar biasa ya. Ini poin pentingnya ya dari inspirasi Andrew. Ternyata sebetulnya nanti banyak ya yang bisa kita ambil, tapi saya ingin meng-highlight tadi terkait dengan bagaimana kedekatan Andrew dengan orang tuanya, terutama dengan ibu ya, Bu Nelvia nih, sama ayahnya Kang Andrew. Kita pernah ketemu, kita sering ngobrol, bahkan sering ngasih banyak masukan ke Rubin, dan ini menjadi bagian dari sebetulnya kita, ini contoh nih, karena Rubin Inspirasi ini, Andrew, bisa ditonton oleh mahasiswa Rubin, bisa ditonton oleh calon mahasiswa Rubin, juga bisa ditonton oleh orang tua mahasiswa Rubin gitu. Yang mungkin saat ini ada mahasiswa Rubin yang banyak ini, sudah ratusan lebih ini, ya kayaknya baru berapa orang ya yang tahu. Mungkin bisa jadi cuma Andrew nih yang tahu orang tuanya. Jadi orang tua mahasiswa Rubin yang menitipkan anaknya di Rubin ya gitu ya. Insya Allah kita terbuka dengan berbagai masukan dari para orang tua Rubin, dan tentu kita senang sekali gitu kita bisa kenal dengan orang tua dari mahasiswa Rubin gitu ya. Nah, contohnya ini adalah Kang Andrew. Insya Allah nanti ibunya Andrew kita undang ke sini, harus dengan Andrew-nya juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan juga jadi inspirasi untuk semuanya. Tapi mungkin Andrew mau disampaikan pesan, boleh untuk ibu juga oleh dari Kang Andrew, atau untuk teman-teman di mahasiswa Rubin juga boleh. Mungkin ini sih Kang, kalau untuk secara personal antara saya dengan mungkin teman-teman, ya mungkin jangan pernah ada kata gengsi Kang dengan sebuah advice ataupun masukan dari ibu ataupun orang tua, ataupun merasa kayak istilah kata anak mami itu jangan sampai hilang ketika kita tuh dekat sama orang tua gitu Kang. Karena ya mau gimana pun mereka itu penghantar kita sukses, perantara kita sukses dengan doa-doa mereka yang nggak ada batasannya Kang. Jadi nggak perlu ada kata gengsi dan jaim lah sama orang tua gitu loh Kang. Karena mau kemana lagi kalau nggak selain ke mereka pada akhirnya gitu. Apalagi kalau udah umur segini tuh mereka yang udah nunggu-nunggu kita untuk sukses, nunggu-nunggu kita untuk ngebahagiain mereka dengan capaian-capaian apa yang kita raih gitu. Siapa lagi yang mau dibahagiain selain mereka gitu loh Kang. Iya, gitu Kang. Jadi kalau untuk kalau untuk ibu atau mama sama ayah di rumah mungkin ya tunggu anaknya sukses lah. Amin. Mau sampai kapanpun juga akan terus tetap bareng sama mereka gitu kan. Masya Allah. Akan tetap terus dekat sama mereka, karena alhamdulillah juga saya kebetulan anak terakhir. Anak terakhir. Anak bungsu. Anak bungsu. Bukannya ingin manja atau gimana, tapi saya tuh mikirnya mau siapa lagi kalau bukan saya yang ngurus mereka pada akhirnya gitu kan. Jadi saya pun juga berkaca sama orang tua saya, sama ibu saya, yang memang ibu itu posisinya itu sebagai kakak anak pertama, dan memang beliau ini udah punya rencana untuk mengabdi ke orang tuanya yang udah umur, udah usia, udah uzur, jadi ingin ngurus, dan saya pun juga ingin seperti itu gitu loh, untuk mendapat ridho banyak ridho dari mereka di masa-masa akhir tua mereka gitu kan. Luar biasa ya. Makasih banyak loh ini Kak Aru, karena ini juga pelajaran buat saya. Jadi kalau tadi jangan gengsi, jangan malu disebut anak mami. Ya kalau gak mau disebut anak mami, anak siapa lagi? Oke, justru inilah kunci dari keberhasilan dengan orang tua ya, terutama dengan ibu. Oke, itu makasih banyak Kak Aru gitu ya, dan teman-teman semua ya, tetap nonton Rubin Inspirasi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.